Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali ditanya, apa tujuan hidup kita? Sebetulnya kita ini diciptakan untuk apa? Kalau Anda pernah bertanya tentang hal itu, Anda sedang masuk dalam hidup rohani. Tapi memang pertanyaannya tidak mudah. Karena memang itu pertanyaan yang besar dan luhur, yang jawabannya tidak sederhana. Bagaimana cara menjawabnya? Saya ingin mengajak kita semua belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus juga ketika dia hadir di dunia ini dan kemudian menjadi dewasa, dia juga menegaskan apa sih maksudnya Allah Bapa mengutus dia di dunia ini. Dia kemudian pergi ke padang gurun, berpuasa 40 hari. Tentu ketika berpuasa ada banyak godaan. Godaan untuk makan, godaan untuk minum, tetapi dia berusaha. Karena bukan itu yang sedang dia cari. Yang sedang dia cari adalah menegaskan arah hidupnya. Dia hidup itu untuk apa? Dia itu diutus untuk apa? Maka kemudian dalam doa itu dia berhasil. Dia berhasil keluar dari masa penegasannya, masa puasanya 40 hari itu, dan tampil. Dan dia sudah yakin akan perutusannya. Maka ketika dia tampil pertama kali, yang dia sampaikan adalah kerajaan Allah sudah dekat. Percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itulah perutusannya. Maka seluruh hidupnya kemudian dia mewartakan kerajaan Allah itu. Mengajak orang percaya kepada Injil. Apa sih Injil itu? Injil adalah kabar gembira. Dan untuk bisa percaya kepada kabar gembira, kita harus bertobat. Kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah bahwa Allah sangat mencintai kita. Kita diminta percaya akan kabar gembira itu. Kita sangat dicintai oleh Allah. Dan kita harus bertobat, karena kita seringkali ragu-ragu, tidak percaya kepada kasih Allah yang begitu besar. Padahal Allah sangat mengasihi kita. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengutus putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Yohanes bab 3 ayat 16. Itulah kabar gembira. Dan kita harus percaya kepada kabar gembira itu. Tidak pernah meragukan lagi. Karena itu sepanjang hidupnya, Yesus menyatakan kasih Allah itu. Yang sakit disembuhkan, yang mati dihidupkan, yang buta dibuatnya melihat, yang lumpuh dibuatnya berjalan. Itu adalah semua merupakan bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Tetapi Yesus juga kadang-kadang perlu menegaskan lagi. Kadang-kadang dia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Karena dia juga tergoda untuk menyimpang dari perutusannya. Bagaimana dia bisa tergoda? Kapan dia tergoda? Dia tergoda ketika semua orang datang, terutama orang sakit, untuk minta disembuhkan. Nah, Yesus kemudian menyingkir ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kenapa? Karena itu godaan. Kalau dia kemudian tinggal menyembuhkan, dia kemudian lupa tujuan awalnya, yaitu mewartakan kerajaan Allah supaya semua orang percaya kepada Injil. Kalau dia di situ terus, dia bukan lagi menjadi pewarta kerajaan Allah, tetapi dia menjadi tabib, menjadi dokter yang menyembuhkan. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mewartakan kerajaan Allah supaya orang bertobat dan percaya kepada Injil. Kerajaan Allah adalah Allah yang meraja, Allah yang menguasai kita, Allah yang mencintai kita tanpa batas. Dan kita harus percaya akan kabar gembira itu. Karena itu, apa yang dikatakan Paulus itu salah satu contoh yang sangat tepat tentang kerajaan Allah. Dalam Galatia bab 2 ayat 20, Paulus mengatakan, aku hidup di dalam kepercayaan akan anak Allah yang sangat mencintaiku, bahkan mengorbankan hidupnya untuk aku. Itulah kerajaan Allah. Itulah kabar gembira.
Maka kita harus percaya pada kabar gembira itu. Sembuh, percaya bahwa kita dicintai oleh Allah. Tidak sembuh, tetap percaya bahwa kita dicintai oleh Allah. Hidup, percaya bahwa kita dicintai oleh Allah. Mati, percaya bahwa kita dicintai oleh Allah. Karena itulah kerajaan Allah. Maka tidak ada masalah sakit atau tidak sakit, tetap percaya akan kasih Allah yang begitu besar. Sukses atau tidak sukses, tetap percaya akan kasih Allah yang begitu besar. Berhasil atau gagal, tetap percaya akan kasih Allah yang begitu besar. Itulah Injil, itulah kabar gembira, itulah kerajaan Allah. Dan Yesus menegaskan terus bahwa itulah perutusannya. Maka kemana-mana dia mewartakan kerajaan Allah. Kalau dia menyembuhkan, bukan karena dia tabib, tetapi supaya orang kemudian percaya bahwa kerajaan Allah sudah dekat, Allah sudah meraja. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Itulah kerajaan Allah. Ketika Allah meraja, semuanya jadi baik. Dan kita cuma diminta satu, percaya akan kasih Allah itu. Maka kalau ditanya tujuan hidup kita apa? Tujuan hidup kita hanya satu. Percaya akan kasih Allah itu, dan seluruh hidup kita pakai untuk membalas kasih Allah itu. Yaitu hidup dalam cinta kasih. Yesus menjadi fokus cinta kita. Dan untuk mencintai, kita harus menyangkal diri. Mengapa? Karena lawan cinta hanya satu, egoisme. Bukan benci. Lawan cinta itu bukan benci, tapi egois. Ketika egois, kita tidak bisa mencintai. Karena mencintai itu berarti memindahkan pusat hidup kita kepada yang kita cintai. Maka untuk bisa merasakan cinta Tuhan, kita harus menyangkal diri, melawan egoisme, memikul salib setiap hari, ikhlas berkorban, dan kemudian mengikuti Yesus. Itulah tujuan hidup kita. Percaya akan Injil, kabar gembira, bahwa Allah sangat mengasihi kita, apapun yang terjadi. Itu saja sebetulnya. Seluruh Injil mau mengingatkan kita akan hal itu. Karena tujuan hidup kita bukan sekedar sukses. Tujuan kita diciptakan bukan sekedar berhasil, bukan sekedar bahagia di dunia ini, umur panjang, bukan. Sukses itu akan berakhir, umur panjang akan berakhir, bukan itu. Tujuan kita diciptakan jauh lebih panjang, yaitu hidup kekal, yaitu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah sudah datang di dalam diri Yesus. Yang dibutuhkan dari kita adalah bertobat dan percaya. Tidak pernah meragukan lagi akan kasih Allah itu, akan kabar gembira itu, bahwa Allah sangat mengasihi kita. Sukses kita tetap percaya, gagal kita tetap percaya, bangkit lagi. Dan setiap hari kita menyerahkan diri kita, menyangkal diri, mengarahkan fokus hidup kita kepada Tuhan Yesus dan pada cintanya. Dan kalau kita mulai melenceng, kita pergi ke tempat yang sunyi, menegaskan kembali. Hidup kita ini diciptakan untuk membalas kasih Allah. Percaya sepenuhnya. Dan usaha kita menyangkal diri. Supaya kita tidak egois. Hidup untuk orang lain. Apakah berarti hidup kita di dunia ini tidak penting? Penting sekali. Kepentingannya adalah untuk menunjukkan bahwa kita mencintai Yesus. Bahwa kita percaya akan kasih Allah itu. Dan kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Entah sebagai suami, entah sebagai istri, entah sebagai anak, entah sebagai guru, entah sebagai pekerja lapangan, entah sebagai pengusaha. Itu semua menjadi sarana bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita percaya akan kabar gembira kasih Allah itu. Dan kita membalasnya dengan mencintainya. Seluruh yang kita usahakan untuk mewujudkan, membuktikan bahwa kita percaya akan kabar gembira, bahwa kita percaya bahwa Allah mengasihi kita. Untuk membuktikan bahwa kita juga membalas cinta Tuhan itu dengan seluruh hidup kita. Fokus mencintai Tuhan, menyangkal diri, dan memberikan yang terbaik yang sudah Tuhan anugerahkan talenta itu supaya menjadi 100 kali lipat sebagai bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Tuhan memberkati.